Demonstrasi Agustus kemarin saya ada di Pekanbaru di Riau. Nemenin Irjen Heri Heriawan, Kapolda Riau. Demonstrasi yang besar itu, saya datang ke situ. Yang dipajang di depan para demonstran, menyambut para demonstran bukan panser, bukan water cannon, tapi spanduk besar ditulis oleh Kapolda Riau, Saudara Heri Heriawan. Selamat datang para pejuang aspirasi. Bayangin coba, dia sambut dengan spanduk itu. Nggak ada ketakutan, demonstran ngoceh suka-sukanya. Karena dia anggap demonstrasi itu pejuang aspirasi. Dengan cara itu langsung terbagi kimianya tuh. Pejuang aspirasi diterima, provokator dihalangi. Yang memperjuangkan aspirasi pasti pakai argumen. Yang ingin merusak demonstrasi pasti pakai molotov. Mudah dipisahkan. Jadi contohlah Kapolda Riau. Bukan saya puji-puji, tapi faktanya begitu. Dia menerima protes itu sebagai pejuang aspirasi. Spanduknya di depan. Mahasiswa datang, digelar spanduk di depan tiba-tiba. Selamat datang para pejuang aspirasi. Karena kita menghormati mahasiswa yang berjuang untuk menghasilkan perubahan politik. Nah, itu dasarnya. Satu waktu saya bertemu dengan Pak Kapolri. Saya lagi membantu. Saya cerita aja soal sebelum saya bicara teorinya. Saya lagi berupaya untuk membuat beberapa Polda itu laboratorium tentang civilian value. Nah, karena saya bertemu dengan Pak Herimen, saya bolak-balik ke Pekanbaru. Tiba-tiba ada seorang tokoh masyarakat sipil, WA saya. Rocky Gerung, Anda ternyata sudah dibeli oleh polisi itu. Bayangin coba. Kenapa? Terlihat Anda berfoto dengan Pak Sigit, Kapolri. Lagi nanam pohon. Dan Anda bicara pidato di samping Kapolri. Saya bilang enggak. Pak Sigit tidak di samping saya, dia di belakang saya. Kenapa enggak dibalik bahwa saya yang membeli Kapolri, bukan saya yang terbeli. Karena saya nyusun kurikulum tentang hubungan antara polisi dan lingkungan yang disebut green policing yang dipromosikan oleh Kapolda Riau. Jadi bayangin, masyarakat sipil pun mencurigai aktivitas masyarakat sipil karena dia nggak paham bahwa lebih banyak orang yang mati karena kerusakan lingkungan daripada yang mati di jalan raya. Itu soalnya. Jadi kepicikan aktivis masyarakat sipil juga ada karena kecengengan, nggak bisa berpikir. Kalau saya kritik, saya juga kritik lingkungan saya yang mencurigai hubungan antara aktivis, dosen, jurnalis dengan kalangan kepolisian. Rocky Gerung sudah terkooptasi oleh Kapolri. Lalu dalam isu lingkungan terbalik, Pak Sigit terkooptasi oleh isu lingkungan yang saya buat. Begitu dong fairness-nya tuh. Jadi kita lihat bagaimana kepicikan itu ada di dalam bahkan masyarakat kita. Dan itu terjadi karena satu hal. Di belakang kepala kita, di belakang kepala mak-mak, di belakang kepala para dosen, kepala jurnalis, ada isu yang unexplainable, unspeakable. Yaitu soal fufu-fafa dan soal ijazah palsu. Itu yang jadi background kemarahan publik yang tidak mungkin dia ucapin. Karena menunggu kepastian isu ini sampai di mana tuh. Kita bikin riset, saya bikin riset, isu ini akan ada di semester ke depan masih ada di situ. Jadi kita mau coba bahas sekaligus apa yang kita sebut sebagai reformasi sebetulnya basisnya adalah kecurigaan masyarakat sipil terhadap penyelesaian kasus-kasus yang sangat sensitif. Mereka tidak bisa ucapkan, saya pakai satu istilah, deep psychology, psikologi dalam masyarakat kita adalah bimbangan, kecurigaan, ketidakpastian. Ketidakpastian politik sekarang disiram dengan ketidakpastian ekonomi. Maka orang akan cari siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi coba kita endapkan.
sebetulnya sebagai satu refleksi, upaya untuk membenahi kepolisian adalah upaya untuk membenahi peradaban. Jalan raya itu bukan milik polisi. Tapi tanpa polisi, jalan raya berubah menjadi tempat brutalisme. Saya hindari istilah anarkisme tadi karena betul, Usman. Kata anarkisme itu adalah puncak tertinggi dari demokrasi itu. Kata anarkisme datang dari penggalan kata an dalam bahasa Greek, bahasa Yunani, dan arko. Arko artinya kepala, an artinya tanpa kepala. Demokrasi memang harusnya tanpa kepala karena kesetaraan. Tapi udah kata itu udah keburu dipakai. Kalau begitu saya nggak boleh lagi mengajar. Saya mengajar critical thinking di UI. Di dalamnya saya mengajar dua cara berpikir kritis. Satu Marxisme, dua anarkisme itu. Marxisme adalah kritik terhadap arogansi kapital. Anarkisme adalah kritik terhadap arogansi kekuasaan. Dua-duanya bermutu untuk menghasilkan demokrasi. Tapi kata itu udah mengalami pejorasi sehingga you anarki, you anarko. Lo itu kata yang bagus. Anda Marxis. Lo itu kata yang bagus. Karena diajarkan berpikir kritis itu. Membongkar ekonomi tanpa pengetahuan Marxisme nggak ada gunanya. Membongkar kekuasaan tanpa pengetahuan anarkisme nggak ada gunanya. Jadi itu pentingnya kita belajar bersama-sama di sini. Tapi itu hanya mungkin dilakukan kalau ada persahabatan antara polisi dan masyarakat sipil. Polisi membutuhkan organic partner, partner yang organis. Partner yang ada dalam satu ekologi, yaitu masyarakat sipil. Tentara tidak memerlukan masyarakat sipil. Tentara hanya bekerja melalui komando. Polisi tidak begitu. Polisi dalam meritokrasi, fungsi mendahului komando. Sebaliknya, dalam militer, fungsi itu disebabkan karena ada hierarki komando. Polisi fungsi mendahului komando. Yes. Bisa jelaskan mungkin Bung Rocky? Anda kalau punya poin, pangkatmu itu 3 balak, bisa bertengkar dengan yang 3 bintang, supaya terlihat betul-betul penguasaan tentang situasi. Reserse yang diperiksa teroris itu boleh kasih poin menentang pendapat dari komandannya. Kan begitu Pak. Tapi dalam kita nggak mungkin begitu. Kalau sudah kan prinsip militer efisiensi, bila Anda telah membidik, jangan ragu. Kalau masih ragu, tarik picunya. Polisi nggak bisa begitu. Di dalam polisi diskusi itu mesti berlangsung. Karena itu fungsi mendahului komando. Itu nilai dalam kepolisian begitu. Tidak mungkin komando itu dipakai untuk mengaktifkan fungsi.